Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang taubat. Ya mungkin Bapak kira kalian sudah pernah mempelajari materi tersebut di jenjang sebelumnya, atau mungkin pernah membaca beberapa artikel tentang materi taubat. Saya sajikan peta konsep berkenaan perilaku taubat. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas, dari pengertian, kemudian hakikat, syarat-syarat, kedudukan, dan yang terakhir adalah keutamaan taubat. Dari kesekian submateri ini, maka selain menambahnya wawasan yang akan kita peroleh, setidaknya ada perubahan sikap juga yang akan kita lakukan. Maka sikap yang muncul setelah mempelajari materi ini adalah sifat jujur dan tanggung jawab. Yang pertama yang akan Bapak sampaikan adalah berkenaan tentang pengertian dan hakikat taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawwaba yang memiliki makna kembali. Sedangkan secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amal-amalnya. Hakikat taubat merupakan perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah pada sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Anak-anak sekalian, berkenaan tentang taubat ini, sesungguhnya taubat ini adalah bentuk perilaku di mana seseorang ini ingin kembali. Jadi kembali kepada apa? Kembali kepada kebenaran, bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah sebuah bentuk penyesalan. Menyesal dan kemudian memiliki niat untuk melakukan taubat. Maka mengucap istighfar merupakan wujud perbuatan awal pada perilaku taubat. Jadi istighfar ini bentuk wujud perbuatan awalnya. Namun apakah dengan istighfar saja cukup ketika seseorang ingin bertaubat? Kalau kita membaca tadi sekilas tentang hakikat taubat, di sana ada penyesalan. Kemudian dijelaskan juga menahan diri dari dosa. Sehingga ketika seseorang memutuskan untuk bertaubat, tidak hanya beristighfar saja, tapi juga harus kemudian memiliki keinginan untuk menahan dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan kemudian tidak lupa membersamai segala setiap perbuatan-perbuatan kita dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Inilah yang kemudian disebut dengan perilaku taubat. Selanjutnya akan saya sampaikan berkenaan pendapat ulama tentang taubat. Jadi taubat ini wajib dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda. Menurut Imam Ibnul Qayyim berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Sedangkan Imam Nawawi berkata, para ulama telah sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil atau dosa besar. Dari hal ini kemudian kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting, bahwasannya perilaku taubat ini harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda. Bahkan Imam Nawawi menjelaskan
tidak hanya dosa besar, dosa kecil pun kita harus melakukan sebuah pertaubatan. Maka kita juga ingat bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa beristighfar kepada Allah setiap selesai melakukan sholat sebagai bentuk rasa bersalahnya, pengakuan segala perilakunya yang dilakukannya di dunia. Padahal kita tahu Rasulullah ini memiliki sifat maksum, yakni terhindar dari dosa, tapi dia tidak kemudian meninggalkan perilaku-perilaku yang seharusnya bisa dicontoh oleh umatnya, di antara dengan tadi mengucapkan istighfar selesai melaksanakan sholat. Kemudian akan kita bahas berkenaan syarat-syarat taubat. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi syarat ini harus mutlak. Jadi seseorang yang bertobat syaratnya adalah Islam. Tidaklah mungkin seorang kafir ini melakukan pertaubatan kecuali ketika dia memutuskan masuk ke dalam Islam. Dia memutuskan masuk ke dalam Islam, baru dia kemudian melakukan pertaubatan. Yang kedua syaratnya adalah menyesali segala dosa-dosanya. Yang ketiga menyadari kesalahan. Jadi dia mengakui dan menyadari bahwasannya yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Yang keempat, ikhlas melakukannya bukan untuk tujuan riya atau kepentingan dunia. Jadi ikhlas ini menentukan jangan sampai perbuatan ini tercampur dengan perbuatan riya. Sehingga apa akibatnya? Ketika taubat ini terdapat campuran dengan perbuatan riya, dengan tujuan dunia atau mungkin tujuan agar dilihat menjadi seseorang yang soleh, mungkin seseorang yang alim, maka taubatnya ini tidaklah sah. Yang kelima adalah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar. Ini perilaku yang paling mudah setidaknya kita bisa lakukan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Sekecil apapun kesalahan itu, ketika kita merasa itu sebuah perilaku berdosa, maka kita wajib melakukan salah satunya diantaranya membaca istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulangi. Jadi bahwasannya janji ini sangatlah penting ketika seseorang ini telah memutuskan untuk bertaubat. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-mustaghfiru bil lisanil musirru 'ala dzunubi kal mustahzi'i bi rabbih. Yang artinya orang yang mohon ampun dengan lisan sedangkan ia terus-menerus melakukan perbuatan dosa, hal itu bagaikan yang memperolok-olok Tuhannya. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwasannya ketika lisan ini memohon ampun, sedangkan perbuatan kita tetap melakukan dosa, ini sama halnya kita sedang mengolok-olok Tuhan kita. Jadi sangat berbahaya. Jadi jangan sampai hanya mulut kita yang melakukan taubat. Jadi selain daripada mulut kemudian hati, maka perilaku ini juga wajib mengikutinya. Yang selanjutnya adalah menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Maka perbanyaklah kita melakukan kebaikan agar segala perbuatan-perbuatan buruk kita dapat terhapus dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat.
Jadi masih ada kesempatan untuk melakukan taubatan selama nyawa kita masih ada di dalam jasad, dan selama kiamat ini belum terjadi, maka kesempatan untuk bertobat itu sangatlah terbuka. Tapi jangan sampai kemudian kita beranggapan, oh saya masih muda, usia masih anak SMA, kemudian saya tobatnya besok-besok saja ketika sudah tua, menginjak usia 60 tahun, ketika sudah ingin atau mendekati wafat misal. Siapa yang bisa menjamin usia seseorang? Allah itu tidak memilih usia ketika ingin mencabut nyawa seseorang. Jadi kesempatan yang ada, apalagi di usia-usia muda ini, mari kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Dan kalaupun kita merasa bahwasanya kita ini melakukan banyak kesalahan-kesalahan, maka segeralah melakukan taubat. Yang kesembilan adalah memperbanyak istighfar. Ini sebagaimana Rasulullah setiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin sholat taubat. Ini yang tadi sempat saya singgung berkenaan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah ini sudah mendapatkan gelar maksum, terhindar dari dosa, tapi masih tetap memperbanyak istighfar. Bahkan setiap harinya setelah selesai sholat dia membaca istighfar sebanyak 100 kali dan selalu melakukan sholat taubat. Ini yang seharusnya kita contoh. Seseorang yang jelas dijamin masuk surga saja masih melakukan perbuatan ini, apalagi kita yang notabene tidak ada jaminan khusus bahwasanya kita akan masuk surga. Maka kita harus lebih banyak melakukan istighfar daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Karena kita tahu bahwasanya dosa kita itu lebih banyak yang sering kita lakukan daripada Rasulullah. Orang Rasulullah ini sudah mendapatkan gelar maksum, terhindar dari dosa. Yang ke-10 adalah jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jadi taubat ini kalau hubungannya dengan Allah, kita cukup melakukan dari poin 1 sampai 9 tadi. Tapi kalau kesalahan kita hubungannya dengan manusia, maka kita wajib menyelesaikan permasalahan ini dengan manusia. Kalau mungkin kita pernah menyakiti hati teman kita, pernah kita membicarakan tetangga-tetangga kita, ya, atau mungkin kita pernah melukai saudara kita, maka kita wajib menyelesaikan urusan kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang tersebut. Supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan kita yang pernah terjadi kepada orang tersebut telah termaafkan. Ketika urusan kita dengan manusia selesai, kemudian tinggal urusan kita dengan Allah. Yang selanjutnya adalah kedudukan taubat. Di sini ada 2 surat yang menjelaskan tentang kedudukan taubat. Yang pertama adalah Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Kemudian pada surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, atau taubat yang semurni-murninya. Kemudian Ibnu Katsir ini menjelaskan bahwasanya taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang atau yang akan datang.
Yang terakhir yang akan kita bahas adalah keutamaan taubat. Jadi orang-orang yang benar-benar bahagia atau orang yang benar-benar beruntung adalah yang menjadikan taubat ini sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah. Sedangkan orang yang binasa adalah yang menelantarkan dan mencampurkan taubat di belakang punggungnya. Jadi taubat ini ketika bisa menjadi teman dekat, maka sesungguhnya ini akan menjadi sebuah perjalanan yang akan mendatangkan kebahagiaan pada pelakunya. Karena sesungguhnya manusia ini dilahirkan pasti akan selalu dan akan sering sekali melakukan kekhilafan, kesalahan. Kalau kemudian taubat ini tidak menjadi kawan dekat bagi orang-orang yang beriman, maka dosa yang dia lakukan selama hidupnya tidak akan terampuni. Tapi berbeda halnya ketika taubat ini menjadi kawan dekatnya, maka kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang dia lakukan selama berada di dunia ini akan terhapuskan, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita untuk tidak melakukannya lagi dan dengan mengiringinya dengan perilaku-perilaku yang positif. Kemudian keutamaan taubat yang pertama adalah taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini bentuk kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Yang kedua adalah taubat merupakan sebab keberuntungan. Ini terdapat pada Quran surat An-Nur ayat 31 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Ini sempat tadi muncul pada kedudukan taubat. Yang selanjutnya adalah taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Ini terdapat pada Quran surat Al-Furqan ayat 71 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba, yang artinya dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya. Dan selanjutnya adalah taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Kenapa kok bisa demikian? Karena kita sudah memiliki azam yang kuat bahwasannya ketika kita melakukan taubat, yang pertama ada penyesalan pada diri kita, yang kemudian yang kedua selain penyesalan kita ada ikhtiar untuk memohon ampun kepada Allah, yang ketiga kita memiliki azam yang kuat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan yang keempat adalah kita akan mengiringi perbuatan-perbuatan yang berikutnya dengan perbuatan yang baik. Yang ketujuh adalah taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Yang kesembilan, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Dan yang terakhir adalah menjadi motivasi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mungkin itu sedikit materi yang bisa Bapak sampaikan. Nanti selebihnya bisa kalian menggali lagi informasi dari sumber-sumber yang lain, dari referensi yang lain, baik itu dari internet atau itu dari buku yang lain, Bapak persilahkan. Namun dari kesekian submateri yang sudah kita bahas,
ada sedikit pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, bahwasannya manusia itu tidaklah luput dari sebuah kesalahan ataupun kekhilafan. Maka sebagai bentuk kesadaran diri bahwasanya kita ini adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan, maka kita wajib dan senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan manusia, maka perbanyaklah kita melakukan minta maaf kepada orang-orang atau mungkin saudara-saudara kita yang secara sadar atau tidak sadar dengan lisan kita, dengan perilaku kita, mereka menjadi tersakiti. Akhir tujuannya adalah supaya seluruh keberkahan-keberkahan ini hadir pada hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang barokah, selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.